Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membahas novel saya tentang Ketika Cinta Bersujud. Sebelumnya saya sudah membahas tentang intisari dari Ketika Cinta Bersujud. Ketika Cinta Bersujud ini pada kemarin saya membaca dari sisi testimoni serta prakarta. Dan saat ini saya akan membahas dari sisi bedah novel. Bedah novelnya ada dua, ada bedah secara daftar isi dan bedah secara per bab. Untuk daftar isi ini saya membuat sekitar 33 bab ditambah dengan prolog dan epilog. Yang daftar isi ini susunannya yaitu testimoni, prakata, ucapan terima kasih, daftar isi, prolog, kemudian bab 1 siapakah, bab 2 bintang, bab 3 mengingat Tuhan, bab 4 Pa'ala, bab 5 cerita, bab 6 samudra, bab 7 masjid, bab 8 bulan, bab 9 mirip, bab 10 tamu istimewa, bab 11 dihukum ibu asuh, bab 12 mentari, bab 13 memainkan lakon, bab 14 bertemu samudra, bab 15 menunaikan sholat, bab 16 strategi melamar, bab 17 menebus, bab 18 mengajak berpoligami, bab 19 bertemu buharu, lalu bab 20 hampir terkuak, bab 21 melihat kamar tidur utama, bab 22 ada apa dengan bulan, bab 23 pengakuan bulan, bab 24 masa lalu bulan, lalu bab 25 cemas, bab 26 bintang sholat, bab 27 diadab, bab 28 dijamah pengadang, 29 menikah di bawah tangan, bab 30 ijab kabul, bab 31 tidak sah, bab 32 ibu kandung cinta, dan bab terakhir yaitu bersujud di telapak kaki ibu. Adapun prolog dari novel saya ini adalah, dalam kehidupan ini ada dua insan yang paling berjasa di dunia. Mereka adalah ayah dan ibu. Tapi mengapa aku seolah tak pernah menemukan dua sosok itu dalam hidupku? Tuhan, jika aku boleh bertanya, apakah aku masih bisa menemukan dua sosok yang sangat kurindukan itu? Tuhan, hamba-Mu ini merengek, merindukan kehangatan dari sepasang insan. Izinkan hamba bersimpuh di telapak kaki ibu. Izinkan hamba memeluk dengan segala rindu. Bagiku semua ayah adalah cinta pertama dari anak perempuannya. Karena itu hamba ingin sekali bertemu dengan cinta pertama itu. Memeluk sosok lelaki yang telah tak muda lagi. Namun Tuhan, apakah mereka sudah pergi menghadap-Mu? Mungkinkah aku tak lagi bisa menemuinya di dunia? Jika memang begitu, izinkan hamba bertemu dengan mereka di akhirat kelak. Tuhan, hamba-Mu yang lusuh ini menghadap-Mu, hamba-Mu yang lusuh ini bersimpuh, hamba bersujud di hadapan-Mu, Tuhan terimalah sembah sujudku. Ya, jadi dalam membuat outline ini saya merubah judul berkali-kali. Babnya pun awalnya 30, lalu menambah jadi hampir 40, lalu finishing di penerbit menjadi 33 bab. Nah, tiap bab ini banyak perombakan. Nah, saya pada saat membuat cerita ini, jujur, itu ide awalnya hanya wanita berzina bertobat. Tapi kemudian saya mengganti alurnya lagi dengan bagaimana perjuangan seorang wanita ingin bertemu dengan ibunya. Jadi ada dua poin, yaitu wanita berzina yang bertobat, yang satu seorang wanita yang ingin bertemu dengan orang tuanya, khususnya ibu kandungnya. Nah, akhirnya setelah mengkaji, saya bikin novel ini, draftnya itu ditolak oleh penerbit awal karena terlalu vulgar, sensual, sampai yang bagian editingnya nggak sanggup untuk mengedit secara total, nggak sanggup. Dia mundur, dia minta maaf sama saya karena isinya terlalu sensual dan vulgar. Nah, untuk yang penerbit buku Nesia, alhamdulillah dia menerima dengan syarat saya harus mengurangi aspek vulgar dan sensualnya. Nah, itu perjuangan yang sangat berat sehingga mempengaruhi outline ya. Bab-babnya itu berubah. Isinya pun berubah total, tapi poinnya saya kaitkan antara wanita pezinah yang bertobat dengan perjuangan seorang wanita yang mencari orang tuanya, khususnya ibunya. Akhirnya setelah diurak-urak, bongkar pasang semuanya, ya jadilah outline draft yang saya kirim ke penerbit. Nah, setelah saya kirim ke penerbit, disetujui karena sudah
berkurang drastis unsur sensual dan vulgarnya. Lalu mulai proses editing dari pihak penerbit, yaitu Buku Indonesia. Editing itu ada 3, editing awal, editing substansial, dan editing final. Nah, editing awal itu sesuai EYD ya, semua dibersihkan semua unsur-unsur yang tidak pantas, sara yang suku, agama, ras, art, pornografi dan pornografi semua disensor semua. Kemudian setelah selesai editing awal, lalu mulai ke editing substansial. Nah, editing substansial saya ditantang oleh pihak Buku Indonesia. Buku ini mau jadi apa? Buku milik sendiri yang disebarluaskan secara pribadi atau komersial? Nah, saya agak pusing juga ya. Ya jujur ya, saya nyari uang juga gitu kan dari novelnya. Cuman jualan dengan novel seperti ini luar biasa berat. Karena kan zaman sekarang kan ya tahulah, novel-novel online lebih merajalela dibandingkan novel-novel buku ya. Kalau novel buku itu udah standarnya, dia tidak boleh bebas keluar dari kode etik penulisan. Nah, akhirnya ya saya bilang ya saya komersial, karena kan bagi juga penerbit kan mencari uang juga kan, mencari keuntungan. Nah, kemudian saya substansinya saya bongkar lagi karena unsurnya harus ada unsur komersial. Berubah setelah selesai editing substansial, diterima oleh pihak Buku Indonesia, lalu saya dikasih dua hak itu. Pertama hak revisi awal, lalu revisi kedua. Nah, di situ saya stuck. Kenapa? Karena dari tim komersil bilang ini nyawanya belum ada nih. Pusing juga, nyawanya belum ada. Udah setengah mati, bongkar pasang segala macam belum ada. Akhirnya saya apa ya, karena saya harus nyari nyawanya ini novel. Nyawa ini kan pembangun jiwa ya, jiwa yang terbangun. Nah, dari pihak tim komersial bilang ini nggak bakalan laku nih kalau nggak ada jiwa ininya. Akhirnya saya cari novel-novel rujukan yang bisa membuat novel pembangun jiwa, banyak saya cari. Dan ketemulah satu novel namanya Bumi Cinta. Nah, kalau namanya pernah dengar novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, itu the best, mega bestseller. Sampai saya bikinkan lagunya gitu. Saking saya respect sama itu novel, saya 4 kali baca. Dan saya beli novel itu, saya baca dengan kilat ya, 2 hari kelar. Saya baca karena saya mencari nyawa dari novel. Dan ternyata novel Bumi Cinta itu isinya itu sensual. Tapi Habibur Rahman El-Shirazi luar biasa, emang sangat luar biasa. Dia sangat menjaga adab dalam semua tulisannya. Tulisannya sangat keren. Dia membuat suasana di Rusia dan Ukraina. Dan itu kalau kita baca itu kaget. Kok bisa ya si Kang Abi bikin novel kayak gini. Tapi kalau kita objektif baca dari awal sampai akhir, nangis kita. Jiwa kita benar-benar terbangun dari novel Bumi Cinta itu. Saya baca novel Bumi Cinta, dapat inspirasi, oh inilah nyawa novel membangun jiwa tuh kayak gini. Kemudian ya sudah saya saya baca intisarinya Paris, lalu saya transformasi nyawanya itu ke novel saya. Akhirnya bongkar pasang lagi dari bab awal sampai bab akhir. Jadi kebayang kan, membongkar suatu cerita novel dari bab awal sampai bab akhir itu sungguh luar biasa. Akhirnya ya sudah, saya bongkar substansi novel saya dengan saya mengambil pelajaran dari novel Bumi Cinta. Selesai editing yang pertama. Nah, lalu setelah editing yang pertama, tim komersial bilang, ini udah ada nyawanya nih, Cuma sayang bahasa diksinya masih kaku, saya orang hukum, otak saya non fiksi, sedangkan novel saya fiksi. Bisa kebayang orang otak non fiksi harus itu luar biasa. Walaupun saya ikut pelatihan online fiksi, tetap aja beratnya luar biasa. Akhirnya saya nyerah. Ya udah, saya tolong dari pihak penerbit bantu saya ada yang revisi diksinya. Akhirnya nambah lagi editornya itu ada yang khusus merevisi diksi. Jadi merubah kalimat kata-katanya dari bahasa formal non fiksi menjadi bahasa yang murni fiksi. Jadi kata-kata diksi itu luar biasa.
Nah setelah itu barulah editing kedua dilakukan. Tapi ya komersil bilang tolong dirubah lagi alur ceritanya dengan mengikuti perubahan-perubahannya. Akhirnya saya rubah lagi, dan saya rubah dengan membaca novel Bumi Cinta lagi. Nah beda lagi, kalau saya baca novel Bumi Cinta yang pertama itu ngebut 2 hari kelar, tapi yang baca yang kedua saya bacanya slow, seminggu selesai. Tapi saya benar-benar ngikutin kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, halaman demi halaman, bab demi bab. Akhirnya saya benar-benar ngikutin alur Bumi Cinta. Oh ternyata banyak juga perubahannya. Akhirnya saya bongkar lagi, substansinya saya bongkar, dan cara penulisannya pun saya bongkar lagi. Setelah belajar dari Bumi Cinta, saya 2 kali baca Bumi Cinta, barulah editing yang kedua ini final selesai. Ya setelah 2 kali editing final, barulah dibawa ke reviewer. Nah reviewer itu selesai Pak Irwan Kelana yang ada di sini. Dapat testimoni dari beliau, baru naik cetak. Dan disitulah saya merasakan menulis online sama offline itu perbedaannya jauh banget, sangat jauh. Ya, jadi kalau untuk mau menulis buku kayak gini sangat terikat oleh aturan yang baku dan formal. Beda sama nulis di online ya. Nah, online itu kita bebas, hanya ngikuti aturan yang ada di platform. Cuman kalau ini nggak main-main, untuk karena ada standar ISBN-nya ya, ada tandanya yang harus dipenuhi, standar penulisan. Nah, ini ada izinnya. Nah ini ada ISBN ini. Ya, ini benar-benar kita terikat oleh penulisan sesuai yang diatur oleh negara kita. Nah jadi untuk bedah awalnya saya memberikan kepada rekan-rekan bahwa outline dari novel saya ini terdiri dari 30 bab, dan semuanya ada proses transformasi di mana bahwa banyak hal yang dapat membuat inspirasi atau motivasi perenungan mendalam setelah saya melakukan bongkar total berkali-kali. Ya kalau dapat dikatakan ya, bongkar total cerita saya ini bisa sampai puluhan kali, karena saya benar-benar mengikuti apa yang namanya ilmu dari Bumi Cinta. Nah mungkin novel ini novel amatir ya, tapi inspirasinya saya dapat sangat besar dari novel Bumi Cinta. Semoga yang membaca novel Ketika Cinta Bersujud ini mendapatkan inspirasi yang mendalam dari novel yang saya buat ini. Mungkin pengantar dari bedah novel Ketika Cinta Bersujud pagi hari ini sekian. Nanti besok kalau ada waktu saya akan bahas masuk ke bab demi bab. Jadi akan saya lakukan bedah novel saya bertahap, bab demi bab untuk berikutnya. Jadi kenapa sih bab ini saya buat? Apa sih mendasari yang segala macam? Ya tentunya setiap bab yang saya buat itu perombakannya nggak main-main ya. Karena ketika saya dapat inspirasi dari Bumi Cinta, saya ngerombaknya dari awal. Misalkan udah jadi 33 bab, ulang lagi dari awal. Rombak lagi, ulang lagi dari awal. Jadi siapa sih lah? Ibarat jalanan kalau mau mulus ya tingkat tertinggi jalannya kan hot mic ya, itulah halus gitu ceritanya, halus mengalir, itu luar biasa. Mungkin orang nggak ngeliat perjuangan saya membuat novel ini kan, walaupun novel yang adalah novel amatir, tapi ya insya Allah inspirasinya dan pesannya sangat kuat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.